Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani dengan NIM 43224073. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas tentang momentum dan impuls. Yang pertama-tama kita pelajari itu apa itu momentum dan impuls. Momentum adalah ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan. Adalah hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor yang disebut momentum. Kemudian yang kedua yaitu impuls. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor. Kemudian contoh soal momentum. Sebuah bus bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Hitunglah momentum bus tersebut. Jawabannya dengan rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V, yang dimana kita ketahui bahwa M-nya itu sama dengan 2000 kg dikali dengan 20 M per S, maka dihasilkan itu 40 kg M per S. Jadi kita tahu bahwa momentum bus tersebut adalah 40 kg M per S. Kemudian saya lanjut tentang soal impuls. Itu sebuah benda mengalami gaya sebesar 50 N selama 5 detik. Tentukan besar impuls yang dialami. Dengan rumus impuls yaitu I sama dengan 50 dikali 5 sama dengan 250 N per S. Kemudian selanjutnya tentang momentum atau resultan momentum. Resultan momentum adalah jumlah total momentum dari beberapa benda dalam sistem. Resultan momentum dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor momentum masing-masing benda. Pertama, momentum berbentuk sudut siku-siku dengan P sama dengan akar pi 1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Contoh soal. Dua benda memiliki momentum sebagai berikut. Benda A itu massa 3 kg dan kecepatan 3 M per S arah Y plus. Kemudian benda B massa 4 kg dan kecepatan 3 M per S dengan arah X plus. Hitung resultan momentum kedua benda tersebut. Momentum A. Momentum benda A itu sama dengan 3 kg dikali dengan 3 M per S sama dengan 9 kg M per S. Momentum benda B sama dengan 4 kg dikali 3 M per S sama dengan 12 kg M per S. Maka resultan sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225. Akar 225 sama dengan 15 kg M per S. Kemudian yang kedua, momentum tidak membentuk sudut siku-siku dengan P sama dengan P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Kemudian impuls pada gaya yang berubah-ubah dapat dirumuskan yaitu I sama dengan integral T2 T1 Ft dt. Kemudian hubungan momentum dan impuls. Hubungan berdasarkan hukum Newton 2. I sama dengan F dikali delta T, I sama dengan M dikali A dikali delta T, I sama dengan M dikali delta V per delta T dikali delta T, I sama dengan M dikali delta V, I sama dengan M Ft dikurang F0. Dari persamaan di samping, maka gaya pada momentum dan impuls dapat dirumuskan F sama dengan delta P dikurang delta T sama dengan delta M V per delta T.
Kemudian contoh soal, sebuah bola bermasa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Bola berhenti setelah ditabrakkan ke dinding dalam waktu 0,2 detik. Hitunglah impuls yang diberikan oleh dinding pada bola. Jawaban, kecepatan awalnya atau V0-nya sama dengan 20 m/s dan kecepatan akhirnya atau Vt sama dengan 0 m/s, sehingga Ft sama dengan Fo sama dengan 0 dikurang 20 sama dengan min 20 m/s. Maka impulsnya I sama dengan 0,8 kg dikali min 20 m/s sama dengan min 16 ns. Kemudian kekekalan momentum. Rumus kekekalan momentum dapat dirumuskan dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali V absen 1 ditambah M2 dikali V absen 2. Contoh soal, dua benda memiliki massa masing-masing M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 7 kg. Kecepatan awalnya masing-masing adalah F1 sama dengan 3 m/s dan F2 sama dengan min 3 m/s. Kemudian keduanya bertumbukan dan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan adalah F2 absen sama dengan 5 m/s. Berapa kecepatan akhir dari benda pertama tersebut? Untuk menjawab ini, karena kita akan menggunakan rumus ini, yang dimana kita ketahui bahwa M1 sama dengan 4, M2 sama dengan 7, F1 sama dengan 3, kemudian F2 sama dengan 3. Kemudian F1 absen sama dengan tidak diketahui, F2 absen sama dengan 5. Maka kita masukkan angka, yaitu 4 dikali 3 ditambah 7 dikali 3 sama dengan 4 dikali V1 absen ditambah 7 dikali 5 sama dengan 12 ditambah 21 sama dengan 4 dikali V1 absen ditambah 35. Kemudian sama dengan min 2/4 sama dengan min 0,5 m/s. Jadi dari soal kita mendapatkan 0,5 m/s. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.